Setelah merilis para betina pengikut iblis, Falcon Black hadir lagi dengan membawa remake dari film populer tahun 1981 karya Andrei Zulawski berjudul Possession. Kali ini Indonesia juga punya versinya sendiri dengan judul yang sedikit ditambah, The Possession Kerasukan. Versi remake ini mengajak serta Raskar Robby Ertanto sebagai sutradara dengan naskah film yang ditulis oleh Kak Lely Laila. Dan kami berkesempatan untuk menyaksikan film ini terlebih dahulu. So Universe, let's cook it! The Possession menceritakan seorang perempuan bernama Ratna yang diperankan Carissa Peruset. Memiliki seorang anak bernama Budi dan suami yang merupakan tentara Angkatan Laut Indonesia bernama Faris yang diperankan Darius Sinathrya. Kepulangan Faris dari tugas negara ternyata tidak disambut baik oleh istrinya. Meskipun sudah disambut hangat oleh Komandan Faris saat penjemputan, rupanya hal itu tidak cukup membuat Ratna merasa nyaman. Kepulangan Faris malah menyisakan banyak pertanyaan yang membuatnya berpikir Ratna sudah tidak lagi menyukainya. Karena satu dan lain hal, Faris mencoba untuk menyenangkan istrinya, namun sayang permintaan cerai yang didapat oleh Faris. Menanggapi hal tersebut, Faris tidak tinggal diam dan mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Ratna. Faris yang menanggapi pernyataan cerai tersebut mulai mencari tahu semua macam informasi tentang Ratna yang diduga Faris sudah berselingkuh dengan laki-laki lain. Profesinya sebagai penulis ini mulai membuka banyak peluang informasi, salah satunya dari relasi Ratna, yaitu Wahyu yang diperankan oleh Mas Nugi. Dugaan kuat Faris terhadap Wahyu semakin menjadi lantaran ada informan yang memberikan informasi terkait orang ini. Namun twistnya tidak berhenti di sana. Benarkah Ratna menjalin hubungan dengan mitranya tersebut? Dan apakah yang sebenarnya terjadi dengan Ratna pasca ditinggal suaminya menjalani tugas negara? Jawabannya bisa kalian temukan saat perilisannya tanggal 8 Mei nanti ya Universe. The Possession adalah remake berikutnya yang dilepas Falcon ke bioskop Indonesia lewat anak barunya yaitu Falcon Black, production house dari Falcon untuk merilis film bertemakan horor. Bagi kalian yang sudah pernah menyimak The Possession, plotline yang dipresentasikan versi Indonesia sama sekali tidak mengalami perubahan. Beberapa dari materi yang ditampilkan dalam versi Indonesia sepenuhnya sudah menyesuaikan dengan kultur dan atmosferik yang kental dengan Indonesia banget. Salah satunya penggunaan setan pocong. Bukan spoiler ya, tapi memang dalam materi trailernya sempat dimunculin kok. Jadi silakan simak trailernya dulu ya guys ya. Secara keseluruhan cerita, film ini memang tidak mengalami penambahan cerita ataupun modifikasi banyak dari versi orisinilnya. Penyesuaian yang ditampilkan kami rasa sudah lebih dari cukup untuk mempresentasikan film ini juga remake yang menyenangkan dari Falcon Black. Hasil adaptasi dari sumber asli film ini juga berkat penulisan dari Lely Laila dan gaya directingnya Mas Raskar Robby Ertanto juga membuat materi penting dari sumber aslinya tetap dipertahankan. Sekadar trivia, ternyata film ini sempat dilarang tayang di negara Inggris pada tahun tersebut karena disinyalir memiliki konten yang cukup disturbing atau mengganggu penonton dan juga intensitasnya. Sam Neill selaku kreator aslinya mengatakan jika film ini termasuk film terekstrim yang pernah dibuat berdasarkan ide dari Andrei Zulawski. Kompleksitas yang dimiliki serta isi konten yang sangat out of the box pada masa itu juga jadi bahan pertimbangan serta pembicaraan umum. Makanya ada dua versi yang ditemukan, versi 97 menit untuk ditayangkan secara regular dan original cut berdurasi 124 menit. Kemudian hal yang kami sukai ada pada pemilihan lagunya. Sabda Alam karya Ismail Marzuki yang dinyanyikan oleh Danila dan Rahara menjadi preferensi dari keseluruhan cerita film ini. Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata. Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah, lembut, dan manja. Nah, kurang lebih cerita dalam film ini juga ditambahkan esensinya menyesuaikan pada lirik lagu tersebut. Di mana di sini diceritakan jika Ratna sebagai perempuan memiliki hasrat dan keinginan yang tidak ingin dijadikan sebagai pelayan bagi laki-laki. Sementara Faris sebagai laki-laki dideskripsikan sebagai pria dengan segala bentuk kuasa yang dimilikinya dan berhasrat untuk bisa diberikan kepuasan terhadap Ratna, istri tercintanya. Pemilihan lagu ini juga terbilang jenius dan memberikan sedikit gambaran terhadap ending dari film ini. Penjelasannya bisa kalian temukan dari dialog akhir dan momen krusial bagian ending yang akan kalian tonton nantinya. Meski kami merasa masih harus melihat lebih luas dari world building yang ditampilkan, kemudian film ini bisa jadi hanya akan dimengerti bagi mereka yang memang suka hal-hal berbau seni dan eksentrik. Overall, adaptasi remake dari The Possession karya Andrei Zulawski versi Indonesia ini bisa kami simpulkan sebagai karya yang nyentrik dan juga nyeni dari semua aspek. Setnya yang artistik banget, terus soundtrack yang digubah dari lagu orisinal tahun 50-an, shot by shotnya yang cakep, kemudian penggalan cerita yang cukup mind-blowing. Terlepas dari bentuk nyeni dan eksentriknya yang kami rasakan,
Mungkin sebelumnya bagi kamu yang belum lihat versi asli milik Andrei Zulawski, masih ada beberapa hari untuk kalian bisa tonton dulu versi aslinya supaya nggak terlalu kaget sama versi remake-nya. Nah, buat kalian yang udah nonton, silahkan kembali lagi ke sini dan bagi pendapat kalian soal film ini ya, Universe. Terima kasih sudah menonton pembahasan kali ini, terima kasih untuk support thanks kalian, dan terima kasih yang sudah bergabung di membership community. It's time for me and Bang Eka has to sign out, and until next time.